Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Hukum Wadi. Di sini saya Gulib Satrioko dan rekan saya Laila dan Gilang akan memaparkan beberapa penjelasan tentang hukum wadi. Langsung saja materi yang pertama yaitu tentang pengertian hukum wadi. Hukum wadi adalah hukum yang bertujuan menjadikan sesuatu sebab untuk sesuatu atau syarat baginya atau penghalang terhadap sesuatu. Hukum wadi merupakan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung persyaratan, sebab, atau mani. Hukum wadi adalah hukum yang bertujuan dengan dua hal, yaitu antara sebab yang disebut musyabbab, antara syarat dan disyarati atau masyrut, antara penghalang mani dan menghalangi atau mamnu, antara hukum yang sah dan hukum yang tidak sah. Hukum ini dinamakan hukum wadi karena dalam hukum tersebut terdapat dua hal yang saling berhubungan dan berkaitan, yaitu yang kedua sebab. Sebab atau juga dapat disebut dengan syabab merupakan faktor yang melahirkan tuntutan hukum atau sebab hukum. Dapat dipahami melalui beberapa kata yang menunjukkan alasan atau penyebab. Dalam ilmu nahwu, kata yang menunjukkan alasan adalah lam ta'lil. Lam at-ta'lil merupakan huruf lam yang menunjukkan ilat atau alasan. Sebab juga dapat dikenali melalui posisinya sebagai kalimat atau kata penjelas yang dalam bahasa Arab dikenali dengan posisi al-khobar atau khabar inna dan semisal atau khobar kana dan semisalnya atau hal. Fungsi dari kata atau kalimat dalam posisi di atas adalah menjelaskan subjek dari kalimat. Yang ketiga yaitu syarat. Syarat dalam hukum wadi dapat diartikan sebagai keadaan yang harus meliputi perbuatan hukum dari awal hingga akhir perbuatan tersebut dan bukan merupakan bagian dari perbuatan yang dituntut sebagai keadaan yang harus ada. Maka syarat menjadi penentu sah atau batilnya sebuah perbuatan hukum. Syarat sebagai keadaan mudah dipahami melalui kata atau kalimat yang menjelaskan subjek dari kalimat. Seperti yang disebutkan di atas, kata atau kalimat penjelas dalam bahasa Arab dikategorikan dalam berbagai bentuk seperti al-khobar, khobar inna, khobar kana, hal, naf, dan mausul. Macam-macam syarat yaitu dibagi dua. Dilihat dari segi hubungan dengan al-sabab dan al-musabbab. Syarat dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat yang menjadi pelengkap al-syabab, artinya al-syartu menguatkan akan makna syabab akibat yang terdapat dalam hukum tersebut. Sebagai contoh, penjaga harta benda adalah syarat untuk melaksanakan hak dalam pencurian. Yang kedua, syarat menjadi pelengkap al-musyabbab, artinya menguatkan hakikat al-musyabbab atau rukunnya. Sebagai contoh, menghadap kiblat menjadi syarat sahnya sholat. Yang B, dilihat dari sumber yang menetapkannya, syarat dibagi menjadi dua. Syarat al-syartu al-syar'i, yaitu syarat yang telah ditetapkan oleh syar'i, seperti syarat-syarat yang terdapat ibadah, muamalah, jinayah, dan lain-lain. Yang kedua, al-syartu al-ja'lai, yaitu syarat yang ditetapkan oleh seorang mukallaf, seperti syarat terjadinya tolak yang ditetapkan seseorang suami terhadap istrinya. Seseorang mukallaf tidak bisa seenaknya dalam membuat dan menetapkan sebuah hal syartu al-ja'li karena ada batasan-batasan syariat yang telah dijelaskan. Yang ketiga, syartu al-ja'li terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama syarat al-mu'allaq, yaitu syarat sah dan tidaknya sesuatu akan tergantung pada syarat tersebut. Artinya seorang mukallaf telah menetapkan syarat dalam suatu akad. Sebagai contoh, perkataan seorang suami terhadap istrinya, jika kamu mencuri, maka kamu bukan istriku. Yang kedua, syarat al-muqtaqrin bil aqdi atau syarat muqayyad,
yaitu syarat yang menyertai sebuah akad, seperti seorang yang menjual rumah dengan syarat tinggal 1 tahun. Demikian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan membacakan makalah dari kelompok 4. Dan di sini saya akan membacakan 2 materi, yaitu yang pertama materi tentang mani dan yang kedua tentang ruqsyah dan azimah. Dan yang pertama yaitu tentang mani. Apakah itu mani? Mani adalah kitab yang menetapkan sebuah faktor yang membatalkan iqtidah. Bagi mu'alaf, mani dapat diartikan sebagai kebaikan dari sabab. Untuk itu, mani merupakan penghalang berlakunya hukum asal pada seorang mu'alaf. Sebagai penghalang, mani dapat dipahami dari adanya larangan pada suatu kitab yang diikuti oleh penjelasan atas larangan tersebut. Dan selanjutnya yaitu tentang ruqsyah dan azimah. Ruqsyah menurut definisi ulama usul fikih adalah semua ketetapan hukum yang keluar dari kaidah asal karena ada faktor tertentu yang ditunjuk oleh syariat. Hukum mengambil ruqsyah menurut Al-Saitibi menjalankan ruqsyah itu boleh. Dan selanjutnya yaitu azimah. Dalam literatur usul fikih, para ahli di bidang ini mendefinisikan azimah sebagai berikut. Azimah adalah ketetapan hukum yang berdasarkan dalil syar'i tanpa adanya perubahan, seperti kewajiban salat 5 waktu seperti kewajiban salat 5 waktu secara sempurna dan pada waktunya yang telah ditetapkan. Contoh lain adalah kewajiban puasa bagi orang yang tidak melakukan perjalanan. Azimah merupakan ketetapan hukum yang wajib dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan, karena merupakan hukum asal dan menjadi kewajiban seutuhnya bagi orang Islam yang telah mu'alaf. Dan akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sah dan batal. Yang pertama adalah sah. Sihah atau sah maksudnya perbuatan hukum yang sesuai dengan tuntutan syara, yaitu terpenuhinya sebab, syarat, dan tidak ada halangan atau mani yang lepas tanggung jawab atau gugur kewajiban di dunia serta memperoleh pahala dan ganjaran di akhirat. Ini merupakan pengertian sah. Contohnya, apabila mengerjakan sholat duhur setelah tergelincir matahari yang menjadi sebab, didahului dengan wudhu yang menjadi syarat, dan kemudian tidak ada halangan atau haid bagi pelakunya yang menjadi tidak ada mani. Sholat yang dilakukan itu hukumnya sah, tapi jika sebab tidak ada, syarat tidak terpenuhi, maka sholat tersebut tidak sah, walaupun tidak ada halangan. Kemudian batal. Batal atau batil adalah salah satu dari hukum Islam, yaitu terlepasnya hukum syara dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Batal juga dapat diartikan tidak melepas tanggung jawab, tidak menggugurkan kewajiban di dunia, dan di akhirat tidak memperoleh pahala. Seperti sholat dikerjakan tidak sesuai dengan rukun atau syarat, maka sholatnya batal. Jadi kesimpulannya adalah
apabila tidak dilakukan penyempurnaan sesuai rukun, sesuai syarat, maka apapun kegiatan ibadah ataupun sesuatu yang lain itu akan batal. Kemudian fasid. Fasid menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang rusak atau busuk tentang perbuatan atau pekerjaan atau isi hati dari seseorang. Dari segi istilah fikih, fasid memiliki pengertian yaitu perkara-perkara yang belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syara, baik berupa ibadah maupun akad. Jadi maksudnya itu sesuatu yang dilakukan dinilai batal dan tidak sah atau rusak atau tidak sempurna. Misalnya sholat dengan mengabaikan salah satu rukun atau syarat-syaratnya, maka sholat tersebut dihukumi batil atau batal. Dan artinya tidak sempurna atau fasid, rusak. Jadi kesimpulannya dari pembahasan kami di atas tadi, yaitu manusia hidup dalam satu komunitas di mana masing-masing mereka mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang kadang dalam memenuhi kepentingan itu ada pertentangan, ada pro kontra. Agar antara masing-masing individu tidak terjadi tindakan yang merugikan, diperlukan adanya suatu aturan. Aturan tersebut yang menjadi atau membatasi tindakan mereka. Aturan tersebut disebut hukum, dan salah satu hukum Islam yaitu hukum wad'i adalah hukum yang berhubungan dengan dua hal, yakni antara dua sebab dan yang disebabi, antara syarat dan yang disyarati, antara penghalang dan yang menghalangi, antara hukum sah maupun hukum tidak sah, dan semua di dalam hukum tersebut saling berkaitan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata maupun salah memberikan materi, semoga saudara-saudari dapat melapangkan dadanya untuk memberikan maaf yang kepada kami, dan semoga materi kali ini menjadi bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.